kam ya. Ya, tusrafu lajnatul saqafiyatu fil mahadil ala nasyat saqafi min muhadaratin wa nasrat ya musabaqatin wa ghairu dzalik ya. Wa tuqamul al muhadaratu fil nadi as-saqafi illa muhadaratun ta'radu ma'al akhlaq ya. أقيمت في قاعة المحاضرات في سكن الطلاب ويلقي هذه المحاضرات أساتذة من داخل الجامعة وخارجها. وتناول موضوعات دينية واجتماعية وثقافية. ففي العادة تمتلئ القاعة بالحاضرين بالحاضرين. وفي المحاضرة يا الأخيرة lam yaghib at-tulabu illa taliban ya. uh, ya saya nggak begitu jelas ya. Wa tusdiru al-lajnatu nasyaratin saqafiyatan tahmilu akhbaran jami'iyatan wa akhbaran min al-alam al-islami ila janibi mawdu'atil fil lughah wa syi'r wal adabi wa tarihi wa ghairi dhalik. Wa tu'addu al-lajnatu as-salasa nasyaratin fil alam lakinnaha lam tusdir illa nasratun wahidatun hatta al-an fi hadzal 'am. Wa tuqimu lajnatu musabaqatin thaqafiyah ya musabaqatin thaqafiyatan syahriyatan yastariku fiha tullabu min mukhtalifil mustawayat haitsu tuzi'ul apa nama al-jazaiz ya alal faizin walam yafus fi syahril madi illa talibani li'anna al-as'ilah lam takun sahlatun lam takun sahlatun. Tilka ahamu juhud al-lajnah as-saqafiyah fi sabili apa ini tanmiyati saqafati tullab wa hiya juhudun tastahiqu minna kullun tasji' ya kullu tasji'. Ya, sekarang ada beberapa apa namanya sebelum ini ya. Kohana, kenapa Kohana? Iya, siapa aja yang masuk ini? Coba kita lihat orang-orangnya. Iya, ada berapa orang? 10 orang. Kita jumlahnya berapa sih? Kohana, Kohananya kemana nih? Ya, Ustaz. Oh, ada. Iya, oke. Kalau mau diperhatikan dengan ini, di sini boleh, ya di sana boleh. Iya, maksudnya di sana di sini adalah di apa namanya al-istisna. Nah, di sini al-istisna kita perhatikan ya. Al-istisna itu apa sih? Ya, al-istisna itu adalah apa? Di sini nggak ada definisinya ya. Definisinya itu kalau saya lihat di mana mahwal istisna. Nah, ini keluarnya PPT ya? Ya, Ustaz. Iya, keluarnya PPT. Jadi ketika mahwal istisna, di sini istisna itu apa? Coba kita perhatikan istisna itu apa? Istisna itu dalam bahasa kita adalah pengecualian ya. Pengecualian. Nah, istisna itu adalah pengecualian di dalam bahasa Arab atau di bahasa Arab itu ada banyak kajian ya. Kajiannya itu ada 3 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 3 ya. Iya, jadi yang disebut dengan istisna itu adalah eh, pengecualian ya, pengecualian. Di sini kita lihat ya. Istisna itu adalah pengecualian ya. Min adawatul istisna di sini nggak disebut apa namanya, nggak disebut apa namanya apa itu istisna. Jadi istisna itu pengecualian
Kita akan lihat PPT-nya. Ya, halaman berapa tadi? Ya, kita lihat PPT-nya supaya lebih jelas. Nah, nanti kita balik lagi ke sini. Ya, kita lagi tadi balik lagi ke sini ke apa namanya mustasna. Anda siapkan itu bukunya dan PPT-nya sudah bisa buka ya, di tempat Anda. Jadi istisna wal ismul waqi ba'da ilah. Ya, di sini dijelaskan di sini adalah isim yang terletak setelah ilah au ihda akhwatiha ataupun saudara-saudaranya ilah. Saudaranya ilah itu ada ghairo, ada siwa ya. Ah, di sini ini dihapus satunya ini ya. Dihapus satunya saya ada hasya, ada khola, ada. Jadi tadi apa yang saya balikkan tadi? Siwa. Kok siwanya banyak sekali nih? Siwa dihapus. Ada lagi sawak di situ kan? Iya, iya. Oke. Ada khola dan ada haza, ada ada wa hasya. Nah, semua itu artinya kecuali ya. Nah, sekarang ada nih istisna ada 3 unsur ya, yaitu unsurnya apa saja? Unsurnya itu adalah di sini ada al-mustasna minhu, ada al-mustasna, ada adatul istisna. Ya, jadi Anda perhatikan bahwa unsur di dalam istisna itu ada 3. Satu itu adalah eh, al-mustasna minhu, al-mustasna, adatul istisna. Sekarang Anda perhatikan di sini ada contoh qomal qaumu illa zaidan. Qomal qaumu illa zaidan. Nah, ini jumlah musbat namanya ya. Musbat itu jumlah positif ya, jumlah positif ya, musbat positif. Artinya tidak ada pernyataan negatif ya. Jadi kalau makoma, nah beda lagi nanti makomal kaumu illa zaidun atau illa zaidan nanti ya. Di belakang nanti penjelasannya. Sekarang kita komal kaumu illa zaidan. Nah, ternyata istisna di situ ada 3 macam ya. Ada 3 macam unsur. Yang satu disebut mustasna minhu yaitu kaum, al kaum maksudnya ya. Dan zaidan disebut al mustasna. Nah, adat istisnanya ada ilah. Sampai di sini bisa paham ya? Sampai di sini bisa paham? Ya, jadi adat istisna itu ada ilah, tadi dijelaskan di atas kan di sini. Ada tul istisna itu ada ilah, ada ghaira, ada siwa, ada sawa, ada khola, ada hasya. Ini disebut dengan huruful istisna atau adatul istisna. Nah, kalau ada satu kalimah atau jumlah ya, jumlah ya, ada ilahnya itu disebut dengan apa namanya? Disebut dengan kalimatul istisna atau jumlatul istisna ya. Qaumal qaumu illa zaidan. Nah, ini diperhatikan nanti cara bacanya ya. Al mustasna jadi al qaumu di sini menjadi al mustasna minhu. Di mustasna minhu. Jadi ada mustasna minhu, ada mustasna, ada adatul istisna. Nah, sekarang perhatikan di sini al-qaumu jadi mustasna minhu ya. Terus yang dikecualikan ya kan. Dan ada al-mustasna ya, kecuali ya, di zaidan dan ada adatul istisna. Sampai di sini bisa paham ya bahwa istisna itu terdiri dari 3 macam. Ada mustasna minhu, ada al-mustasna, ada adatul istisna. Paham ya? Halo? Insya Allah paham, Ustaz. Paham? Iya. Gampang kan? Oke, sekarang kita lanjut kalau sudah paham. Ya, di sini ada hukumnya masing-masing ya. Ternyata apa namanya? eh,
Ini saya buang satu. Oh, ini siwa bacanya, bukan ini bukan betul-betul ini siwa. Siwa dan sawa, ya ada sawa, ada siwa. Ya. Saya ulangi lagi di sini ada nih, ada sawa dan siwa. Iya, saya perlu diingatkan ya. Ya, jadi setelah Anda tahu tiga unsur ini, Anda akan belajar hukum-hukumnya. Nah, di sini ada hukum mustasna biillah, ada hukum mustasna bi ghairo, wasiwa, wasawa, wasawa. Ya. Kemudian ada hukum mustasna hola, ada, dan hasya. Lihat, lihat, tutup, lihat. Ini tutup. Hmm. Hmm. Ya. Sampai di sini Anda tahu ya bahwa istisna itu ada mustasna minhu, ada mustasna, ada adatul istisna. Ternyata ketika dimasuki adatul istisna ada hukumnya tersendiri, ya, yaitu adatul istisna biillah, ada adatul istisna ghaira, ya, ada juga adatul istisna khola. Ini hukumnya masing-masing berbeda. Ya, cara bacanya berbeda. Oke, ya kita lanjut ya di sini. Nah, di sini eh, ada tiga hukum. Ini langsung saja ini kan langsung ini yang buat mahasiswa ini. Ada tiga hukum. Ya, hukum yang pertama mansub wujuban, harus mansub. Ya, di mana harus mansub itu? Nah, nanti kita perhatikan ya. Kemudian ada mansub jawazan. Nah, di mana mansub jawazan itu? Ya. Kemudian ala hasabil awamil, tergantung dia sebagai awamilnya. Lah, tiga-tiganya ini terletak di mana? Wajib mansub itu di mana? Jawaz mansub itu di mana? Tergantung amilnya itu di mana. Sekarang kita perhatikan di sini. Di sini ada contohnya di sini. Nah, nih. Ya, hukmul istisna bi'ila. Hukmul istisna bi'ila. Ya. Mansub wujuban. Ya, mansuban wujuban in waqa'a. Ya, in waqa'a. Ya. Ba'da tamamil kalam, ya. Ba'da tamamil kalam al-mujab atau al-musbat. Sawaun akana mutasilan au munqati'an. Nah, sekarang Anda tanya misalnya kan. Nah, sudah tahu misalnya yang disebut namanya uh, mujab atau musbat. Sawaun akana mutasilan au munqati'an. Apa itu artinya munqati'an? Apa itu mutasilan? Ada yang tahu? Hah? Terkosong dan tersambung. Iya, bersambungnya seperti apa maksudnya? Hah? Munqati'an atau mutasilan. Contohnya apa? Nah, Anda kembali ke buku misalnya, nanti ya, jelaskan. Ya. Jadi, di, dihukumi sebagai mansub wujuban apabila kalamnya itu musbat, kalamnya itu positif. Ya, kalamnya itu positif. Nah, sekarang Anda ditanya mutasilan atau munqati'an. Nah, sekarang begini nih contoh yang tadi nih. Saya balikkan di sini. Nah, maqamal qaumu, ya, maqamal qaumu illa zaidan. Nah, ini disebut dengan apa namanya jumlah musbatah, ya, jumlah musbatah muttasilah, musbatah, ya, muttasilah. Nah, kenapa? Karena ada al-qaumnya di sini, ada zaidnya di sini. Maka dia wajib hukumnya
apa namanya mansub. Mustasnanya itu harus mansub. Jadi komal kaumu illa zaidan. Au mungkotian. Koma illa zaidan. Potong. Ya, mustasna minhunya nggak ada, nggak kelihatan. Ya, misalnya itu nggak kelihatan. Jadi koma illa zaidan. Nah, ini mungkotik namanya. Paham ya? Ibnu Hamdi? Iya, perhatikan ya. Sekarang, nah di situ kan, kenapa kok Hana? Iya. Nih, sekarang yang kedua, ini yang buat mahasiswa, jadi begini, nggak urut ini. Nah, eh al-kalam taman huwallazi dzakara fihi al-mustasna min. Jadi, kalam taman itu adalah yang semuanya disebut kayak tadi. Mujab. Nah, ini ada kan. Nah, ini juga ini juga ini mengkotikan ini sama-sama seperti tadi juga sama seperti ini juga sama ini. Ya, illa himaron. Nah, illa himaron itu disebut mengkotik kenapa? Ya kan? Ya disebut mengkotik ini juga tadi sama seperti saya juga sama ini disebut mengkotik. Al kalamu taman huwallazi dzakara fil mustasna min. Mustasna min disebut semuanya lengkap. Mujab ya, artinya nggak dimasuki nahi dan juga nggak dimasuki istifham. Nggak dimasuki nahi, juga nggak dimasuki istifham. Iya, nggak dimasuki madhi dan juga masuk istifham. Mutasilan, mutasilan itu artinya ya an yakunu mustasna minhu ba'dhan mimma qablahu. Ya, al mustasna minhu itu ba'dhan atau artinya sebuah apa namanya merupakan bagian dari golongan itu. Ya, bagian dari golongan itu. Zaid itu kan golongan dari kaum, ya. Itu disebut mutasilan, ya. Kemudian ada juga yang mungkote. Mungkote itu jadi himar di sini tidak bagian dari sebuah kaum. Atau juga seperti tadi saya kan saya sebutkan misalnya tadi koma illa zaidan itu mungkote juga karena kaumnya itu siapa di sini, siapa di situnya apa namanya mustasna minhunya nggak jelas. Nah, kita berpatokan yang ada di sini saja yang sesuai dengan ada di buku. Nanti kalau yang saya kasih tahu di sini nanti kamu lebih susah lagi karena belajarnya di tingkat alfiah ya. Kalau ini di tingkatnya tingkat nahwul wadih ini nahwul wadih saya sebutkan di sini ada di sini nahwul wadih. Nah, ini nahwul wadih ini. Ini nahwul wadih ini ya. Ini buku nahwul wadih ya. Ini buku nahwul wadih. Anda silahkan belajar juga di buku nahwul wadih. Ini bukunya nih. Ya menurut buku. Ini buku 88. Ini di halaman 88. Nah, ini contohnya ya. Yang musbat nih, hadarul astiqa'u illa aliyan. Halal tu masa ilal hisabi illa mas'alatan. Qara'tul kitaba illa safhatain. In qadha as-saifu illa yaumain. Nah, ini contoh-contoh dari apa namanya musbat ya. Nah, cuma di situ. Nah, di sini kan. Nah, sekarang nih, yusamma ismul ladzi yaqa'u ba'dal illa mustasna yang disebut apa namanya mustasna itu adalah terletak setelah adatul istisna. Wa yusamma ismul ladzi yaji'u qablahu wa yastamilu fil ma'na ala ma ba'daha mustasna minhu. Dan isim yang terletak sebelum
sebelumnya, ya sebelum apa namanya illa, ya wayastamilu fil makna, dan maknanya itu mempunyai kandungan atau mempunyai apa ya, kandungan itu adalah mempunyai bagian dari mustasna minhunya. Nah, itu bagian dari apa namanya, mempunyai bagian dari eh, mustasna minhu. Nah, itu disebut dengan mustasna minhu. Al mustasna bi illa ismun yudhkaru ba'daha mukhalifan fil hukmi lima qablahu. Nah, di sini mustasna dengan illa yaitu adalah hukumnya mukhalifan, bertolak belakang, ya bertolak belakang dengan isim sebelumnya. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah ketika di sini misalnya hadorol al ustadu illa alian, alian itu berarti nggak datang. Hadoro mimma qablahu. Jadi hadorol astiqau illa alian. Jadi alian di sini yang disebut dengan mustasna di situ, ya ismun yudhkaru ba'daha mukhalifan fil hukmi lima qablahu, yaitu adalah sebuah isim yang disebut setelah ilah mukhalifan hukumnya dengan isim sebelumnya. Ya, isim sebelumnya apa? Isim sebelumnya mereka pada datang kan? Mereka pada datang, tetapi Ali tidak ada datang. Paham ya? Paham nggak? Paham, Ustaz. Paham. Ya, sekarang kita lanjut pada yang ada eh, ini buku saya kasih banyak nih kan yang ada nih istisna ja'al qaumu ila zaidan. Nah, tasda'u al muadinu illa al-dhahaba. Nah, di sini ya ini apa namanya? Ternyata bisa marifah dan bisa nakiroh. Nah, illa amron, ya illa al-dhahaba. Nah, di sini zaidan amron al-dhahaba ini bisa nakiroh, bisa juga ma'rifah, ya. Paham ya? Nah, jadi kalau Anda belajar pakai bukunya banyak, ya kan? Ini buku apa ini? Buku ini 153. Ini buku Nahwu, ya. Bukunya judulnya ini judulnya nih, perhatikan nih. Al-Wadhih fin Nahwi Syuruh ya Syarhun wa Tawdhihun Alamat Nul Jurumiyah. Alamat Nil Jurumiyah. Syarhun wa Tawdhihun Alamat Nil Jurumiyah. Jadi kalau Anda belajar Jurumiyah dan ini matan Jurumiyah, ini syarahnya dan penjelasannya dalam Al-Wadhih fin Nahwi. Halaman 153 ini. 153. Nah, berapa ini? 153. 153. Jadi belajar dari berbagai macam buku, ya. Jadi supaya apa? Supaya Anda bisa paham ternyata mustasna minhu itu mustasna itu juga bisa bentuknya ma'rifah. Nah, situ kan. Ini mana 153? 153. Di sini. Ini tamrenya saya juga akan apa namanya nanti ujiannya akan ngambil ke sana kemari. Ya, ngambil di sana sini, ngambil sana sini. Bukunya sudah punya kan? Kalau nggak punya berarti Anda tidak kreatif. Ya, kenapa nggak kreatif? Itu di internet banyak buku-buku Nahwu. Ya, tinggal download saja. Ya, kalau Anda mau pinter, ya Anda harus mau kreatif. Ya, biar kere asal aktif. Itu kreatif. Ya, kreatif itu biar kere asal aktif. Paham ya? Halo? Udah perhatiin nggak ya? Dina perhatiin. Kohana lagi ngobrol sama siapa, Kohana? Kohana lagi ngobrol Ya sama siapa? Ustaz, Hah? Lagi ngobrol sama siapa, Kohana? Sama temennya. Hmm? sama Rara Ustaz. Sama Rara.
Raranya dimatiin aja gitu ya, ngobrol aja ya. Asik emang ngobrol. Iya, kita capek ngomong situ ngobrol aja. Iya, kita capek ngomong, ngobrol aja berdua ya. Kohana sama Rara. Raranya entah kemana. Iya, nah bilangnya Kohananya dimatiin ininya. Iya, iya, nah, iya. Raranya pergi, ya, nggak ada sinyal kali ya, bilangnya. Tapi Ada Ustadz. di mana Raranya nggak ada? Hadir Ustadz. Oh, ada ya Rara. Iya, oke kita lanjut ya. Iya, saya biarkan apa namanya eh, share screen, saya juga bisa lihat Anda. Ya. Yang buka kamera Dwina, Naswa, Aji, Imadul Hamdi, Kohana, ya. Rara pakai HP, yang lainnya nggak buka kamera. Ya. Terus saya lihat semuanya di sini ya. Rasya nggak buka kamera, Farhana nggak, Bintang nggak buka kamera, Yasmin nggak buka kamera, ya. Filza Anis nggak buka kamera, Silva, Raisa, Fatihillah, Rida Putri, Askia nggak buka kamera semuanya. Ya, ya saya tahu walaupun saya share share screen ya karena saya jadi hostnya ya. Kalau hostnya tadi tetap Kohana ya saya nggak bisa apa tadi Naswa. Saya juga bisa remove dari sini kalau Anda mau di remove. Saya panggil 3 kali saya remove ya. Mau nggak? Saya panggil 3 kali misalnya nggak nyaut itu saya remove ya. Saya panggil 2 3 kali. Rida, ada Rida? Ada Ustadz. Oh, ada Rida. Bintang, ada Bintang? Oh, Hadir ada. Ustadz. Dia buka kamera dia. Tadi yang ngumpet. Ya. Fatihila, Hadir Ustadz. Zilfa, Hadir Ustadz. hadir. Filza, Hadir Ustadz. Rasya, 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 Rasya. Nggak ada yang Rasya. Saya panggil 4 kali ya. Rasya, Rasya, Rasya. Hadir Ustadz. Oh, ada dia. Saya pikir nggak ada. Kalau nggak ada, saya remove dari sini. Iya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan saja apa namanya materi kaji kita. Iya, di sini tadi PPT ya. Oke, PPT. Nah, di sini PPT. Oke, kita lanjut ya. Jadi al-i'rab. Nah, i'rabnya ini qoma fi'lun madhi mabni al fathi al-qaum fa'ilun marfu'un bi dhammah bla 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 bla. Ya, wa huwa mustasna minhu. Illa adatul istisna Zaidan mustasna mansubun. Ini mansuban ini. Ya. Bil fathah ya, dhahirah. Nah, di situ sudah ya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi dengan hukum mustasna illa mansub jawazan. Kalau tadi wajib jawazan, sekarang mansub. Kalau tadi apa namanya wajib mansub, sekarang boleh mansub, boleh boleh tidak. Ya, sekarang boleh mansub, boleh tidak. Ini baru ilah ya, baru ilah. Tapi ilah harus paham lengkap karena nanti hasya ada dan semuanya mengikuti. Ya, ghairah juga nanti mengikuti ilah. Ya. Nah, in waqa'a ba'da tamamil kalam alladzi laisa mujab. Di situ apa namanya eh, jumlahnya bukan jumlah yang positif, jumlahnya bukan jumlah yang
positif, ya, bukan jumlah yang positif. Maka di situ boleh mansub, boleh tidak, ya, boleh tidak. Nah, sekarang contohnya di sini. Al-kalamu taman manfiyan, nah, al-kalamu taman manfiyan, awil mustasma ala nafi, ataupun ada nafinya, atau sabahahu, ataupun sejenisnya. Wal murad yusbihun nafi, an-nahyu, misalnya contohnya dengan fi'il nahi, ataupun istifham, ya. Makoma, ya, makomal kaumu illa zaidan. Nah, ini kan negatif nih. Ini kalimat negatif nih. Ada namanya, itu kalimat negatif. Boleh zaidan mansub dan boleh marfu, ya, dan boleh marfu di sini, ya, boleh marfu bidhammah. Kenapa marfu bidhammah? Karena dia mengikuti dengan mustasnamin punya. Ya, dia mengikuti dengan mustasnamin minhunya. Iya. Di sini mustasna minhunya sebagai apa? Sebagai fa'il. Kalau fa'il itu harus marfu, maka dia tabi'un lil mustasna minhu marfu'un bidhamma. Jadi apabila ada, ya, jumlah apa namanya istisna, di situ ada istisna bi'ila, tetapi bentuk jumlahnya adalah manfiyah, ya, atau negatif, maka mustasnanya itu boleh mansub, boleh juga mengikuti mustasnamin punya. Sampai di sini paham ya? Halo? Paham, Ustaz. Iya paham ya, gampang kan? Nah, jadi boleh mengikuti mustasnamin min punya. Ya oke, sampai di sini kalau sudah paham, nanti akan kita lanjutkan dengan, nah, di sini apa ini contoh lagi kan? Makoma, ya, makoma illa zaidun. Boleh, ya. Marfu, ya, illa zaidun. Atau kalam yang tidak tidak apa namanya? Tidak tam, tidak tam ini. Maqama illa zaidun. Ma darabtu illa zaidan. Ini jumlah yang tidak tam, ya. Maf'ulnya mana? Maf'ulnya kan enggak ada. Nah, di sini disebut in waqa'a ba'dal kalam nakison. Karena ala hasabil awamil al kalam nakis. Jadi kalau fi'il nakis ghairu tam, artinya fi'il yang tidak sempurna, jumlah yang enggak sempurna, ya, itu dia apa namanya mengikuti, ya, ala hasabi al awamil. Kenapa di sini makoma illa zaidun? Karena zaidun itu dianggap sebagai fa'il, ya, marfu, ya, ala hasabil awamil. Ini illa zaidan, ma darabtu siapa? Ya, nggak jelas kan? Karena nggak jelas ini kan. Nah, ini disebut dengan fiil yang atau jumlah yang ghairu tam, jumlah yang ghairu tam. Maka disebut di sini ma darabtu illa zaidan. Zaidan sebagai apa? Zaidan itu seolah-olah dia menjadi mansub, menjadi maf'ul maksudnya, ya. Kemudian ada bizaidin, ada harfu jarnya di sini. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau di sini hukumnya ada tiga, ya, hukumnya ada tiga. Wajib apa namanya? Wajib mansub, ada boleh tidak wajib mansub, ya, boleh mansub, boleh tidak. Ada juga mengikuti, mengikuti apa? Mengikuti awamilnya, mengikuti amilnya. Kalau dia amilnya yang di mustasna minhu itu mansub, ya, berarti dia harus mansub. Kalau yang di mustasna minhunya itu marfu, berarti dia harus marfu. Kalau di mustasna minhunya itu majrur, berarti dia harus majrur. Jadi hukum ilah itu ada tiga, ya. Hukum ilah itu ada tiga. Pertama, wajib mustasnanya itu wajib mansub, ya. Nah, syarat-syaratnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan di atas, ya. Pertama, harus tam dan apa namanya mujab, ya, atau musbat. Harus tam dan harus musbat, gitu. Itu yang pertama, itu berarti harus mansub, ya. Yang kedua apabila fiilnya itu negatif,
atau tidak negatif, maksudnya gini, atau yang eh, sejenisnya, ada halnya, ya, ada maksudnya istifhamnya, ya. Nah, itu berarti hukumnya jawaz, ya jawaz, nggak wajib mansub. Atau yang ketiga adalah sesuai dengan apa namanya ala hasabil i'rab, al hasabil i'rab al mustasna minhu. Jadi mustasna minhunya sebagai apa? Misalnya sebagai maf'ul berarti dia harus mansub, mustasna minhu sebagai fa'il berarti dia harus apa namanya marfu. Paham sampai di sini ya? Halo, karena nanti ini akan berlaku pada eh, yang berikutnya. Paham ya? Halo. Insya Allah paham, Ustaz. Sekarang coba kita bandingkan dengan buku yang lain ya. Nih, di Nahwul Wadih. Nah, di Nahwul Wadih nih. Ya, nih hukum ilah nih kan. Ya, hukum ilah itu ada tiga nih. Kelompok satu 2 3 wajib apa namanya eh, mansub. Kelompok 3 4 4 5 6 ya, 4 5 6 ya. 4 5 6 ini apa namanya? Jawas ya, Jawas ya. Terus yang ketujuh ini sesuai dengan apa namanya i'rab mustasna minhunya. Perhatikan di sini kan. Asmaul asjaru illa sajaratan. Ini jumlahnya musbat. Ini jumlahnya musbat dan tam. Ya. Karena apa? Karena ada mustasna minhunya, ini asyajarah, al-asjar maksudnya, dan ada al-mustasnanya syajarah di sini. Ini ada al-hammamu, ya, ada al-junudu. Nah, maka al-mustasna minhunya, al-mustasnanya adalah mansub. Illa sajaratan, illa wahidatan, illa al-qaidah. Sekarang yang kedua, ya, lam. Ada lamnya itu berarti dia manfi. Lam tatafattah al-ashharu, ya, illa banaf saja. Atau illa banaf saju. Ya, bunga-bunga itu tidak mekar kecuali apa ini bahasa melati kalau nggak salah ya. Iya, kecuali melati. Ya. Nah, ini banaf saja boleh, banaf saju boleh. Lam yanju, lam yanju tidak selamat ya al mustahimun, orang-orang yang apa namanya mandi di kali ini, mustahim istahama itu mandi di kali ini ya. Al mustahimun yang mandi di kali ini ya, istahama yastahimu ya. Illa ahmada au ahmadu. Nah, sekarang ada lagi masalam tu alal qadimin illal awwala atau illal awwali. Kenapa illal awwali? Karena dia boleh mengikuti mustasnamihu al-qadimin. Al-qadiminnya adalah majrur adanya ala. Nah, saya memberikan salam kepada orang-orang yang datang, ya, kecuali yang pertama. Saya nggak ngasih salam, soalnya lagi sibuk kali ya. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh di Nahwul Wadih di situ. Ya. Terus yang ketiga itu mengikuti ala hasabil i'rab, ya. Ala hasabil i'rab mustasna minhu. La yusdin nasihah illal mukhlisun. La yusdin nasihah illal mukhlisun. Nah, kenapa di sini al mukhlisun? Dia itu apa namanya? Al mukhlisun itu sebagai fa'il. Kenapa sebagai fa'il? Nah, di sini la yusdi tidak menomorsatukan atau tidak menjadikan tuan. Sada yasdi di sini asda yusdi ya, itu dari sayyidun ya. Di sini kan la yusdi
dari sada yasdu di sini ya. Tidak menjadikan nomor satu ya kan ya sebuah nasihat kecuali orang-orang yang ikhlas ya. Terus lagi masahibtu ilal akhyar ya, saya tidak menemani kecuali orang-orang yang terpilih ya. La tasudu syu'ubu ya, la tarsubu illa bil akhlak ya, la tasudu syu'ubu illa bil akhlak. Ini apa namanya dengan adanya bi di sini kan. Nah, ini bil akhlaki. Kenapa di sini? Nah, di sininya ada mungkin yang lain kan. Nah, la tasudul su'ubu, bangsa itu tidak mulia ya kecuali dengan akhlak. Ya, kecuali dengan akhlak. Nah, di sini dibacanya sesuai dengan kaidah nahwu apa namanya mustasna minhunya. Sampai di sini paham ya? Tuh, paham nggak? Yasmin? Yasminnya malah nggak jawab. Hadir Ustadz. Kamu lagi di mana, Yasmin? Hah? Di rumah Ustadz. Di rumah? Kamu nggak buka kamera? Kenapa emang? Ih, senyum aja deh. Atau rumahnya bagus, jadi nggak buka kamera. Rumahnya bagus kan? Itu lemarinya keren. Lemari kayu. Iya, iya, iya. Oke, kita lanjutkan kan. Di sini berarti Anda sudah paham ya bahwa dengan adanya apa namanya mustasna minhu, adanya dengan apa nadatul istisna, ya di situ ada tiga macam hukum ya. Dan al istisna itu ada tiga partikel ya. Partikelnya adalah al mustasna minhu, adatul istisna dan al mustasna. Hukumnya ada tiga ya. Kalau tam mujab atau tam musbat itu harus mansub ya. Kalau tam ya, tam musbat harus mansub. Kalau manfi atau ada jumlah istifhamiyah di situ boleh jawaz, artinya boleh mengikuti apa namanya mansub atau boleh mengikuti mustasna minhunya. Atau yang ketiga itu tidak menjadi apa namanya mansub tetapi mengikuti ala hasabil i'rab ya, ala hasabil i'rab mustasna minhunya ya. Kalau mustasna minhunya sebagai fa'il berarti dia marfu, dia apa namanya mansub, berarti apa namanya harus mansub. Ini kok berubah ke sini, yang di sini dong ini. Nah, di sini ya. Di sini masahibtu illal ahyara ya, saya tidak menemani kecuali orang-orang yang terpilih ya. Ya, jadi begitu ya. Nah, paham kan? Oke, sekarang sudah Ustaz, paham. Ustaz Afan, Ustaz. Ya, Mau tanya yang tadi yang la yusdin nasihatu ya Ustaz. Berarti an nasihatunya itu fa'il an-nasihata. an nasihata. Oh ya, berarti ilal mukhlisin dong Ustaz bukannya. Hah? Kalau la yusdin nasihata berarti ilalnya al mukhlisin Ustaz. Nah, sekarang begini, perhatikan ya. Layus di failnya siapa? Domir mustatir. Iya, dhamir mustatir. Itu dinisbatkan kepada al-mukhlisun. Ya, Mama nasada yasdu atau yasdi di situ. Hah? Jadi ini failnya adalah al-mukhlisun. Ya, failnya adalah al-mukhlisun. Paham nggak? Iya Ustaz, paham Ini Ustaz. di sini yang nomor dua, maf'ulnya mana? Maf'ulnya di situ seolah-olah al-ahyar, ya kan? Nah, di sini latasudu su'ub, ya, bil akhlak. Nah, ilah ini sebagai penegas, ya. Latasudu, jadi gini, kalau misalnya Anda mau buat sebuah pernyataan, kalau Anda mau buat pernyataan,
Tasudus su'ub bil akhlak. Ya, bangsa itu akan mulia dengan akhlak. La tasudu illa bil akhlak. Bangsa itu tidak akan mulia kecuali dengan akhlak. Paham kan? Arti ya? Nah, di sini la yusdi, ini yusdi al mukhlisun an nasihah, ya. Orang-orang yang ikhlas itu selalu menaati, selalu membanggakan, selalu menomorsatukan nasihat, ya. Arti ya? Nah, dibuatlah jumlah yang manfiyah. Nah, maka di sini la yusdi an-nasihata illal mukhlisun. Aslinya ini yusdi al-mukhlisuna an-nasihata. Paham tuh? Ya, paham tuh Ustaz. Syukran Ustaz. Iya, iya. Oke, kita lanjut. Iya, kita lanjut. Ya, sekarang di sini kan udah jelas kan? Idza kana al-mustasna minhu madhkuron wa kana al-kalam musbatan wajaba nasbu al-istisna bi'ilah. Ya, wajaban nasbu al-mustasna bi'ilah. Ya. Jadi wajib nasab mustasnanya itu kalau dengan ilah. Idza kana al-mustasna minhu madhkuron aw kana al-kalamu manfiyan, dan kalamnya itu manfi, ya, dan mustasna minhu madhkur disebut, ya, disebut jaza, jaza, ya, jaza itu dibolehkan. Fil mustasna, kondisi mustasnanya dengan ilah itu boleh mansub alal istisna atau wa an yattabi al mustasna minhu fi i'rabi, atau mengikuti i'rab mustasna minhunya. Ngerti ya? Nah, idza kana al mustasna minhu mahdhufan, apabila mustasna minhunya tidak ada atau dibuang, riba al mustasna itu dierobkan ala hasabi mayaktadihi maudhi'uhu fit tarkib kama law kanat illa ghairu mawjudah. Nah, ini dierobkan seperti, ya, seperti apa? Seperti kira-kira kalau ilah itu nggak ada. Contohnya seperti tadi di atas kan, kalau nggak ada ilah, jadi tasudus su'ubu bil akhlak. Bangsa itu menjadi mulia dengan akhlak. Paham ya? Ya. Di sini yang pertama, ya, al-mukhlis itu, ya, selalu mentaati, selalu mengagungkan nasihat. Paham ya? Halo? Paham Ustaz. Iya, paham ya. Oke. Sekarang kalau sudah paham, berarti apa namanya, akan lanjut pada ghoiro. Nih, nih ghoiro nih. Nah, ghoiro dan siwa. Ghoiro dan siwa. Perhatikan ya. Ghoiro dan siwa itu sama dengan apa? Eh, ilah. Nah, cuman bedanya di mana nih sekarang ya? Anda perhatikan, cuman bacanya saja yang beda, kan? Anda jangan apa namanya, eh, sekarang ada di sini ya. Taqadat al-masabihu ghairu wahidin. Salam tu alal qadimina ghairu sa'idin. Nah, ma'adal marido, ya, ma'adal marido aidun ghairu tabibi, ya, atau ghairu tabibi. Ghairu boleh, ya, ghairu boleh. Ma qabbaltu yada ahadin ghairu walidi au ghairi walidi, ya, ghairi walidi. Nah, sekarang yang keempat. La yanalul majda ghairul amilin. La yanalul majda ghairul amilin. Anda buku ini punya nggak? Halo? Itu yang Nahwul Wadih Ustaz. Ya, Nahul Wadi. Saya Ada Ustaz. sengaja saya pakai buku ini sengaja soalnya biar lebih jelas ininya kaidahnya. Ya. Kalau buku yang apa namanya di Muyasaroh ini menggunakan, terus saya habis sebentar. Di sini ini menggunakan pendekatan linguistik fungsional, ya.
kalau di dalam Nahwul Wadih menggunakan linguistik tradisional, ya. Dan berpikirnya adalah berpikir deduktif. Ya, deduktif ini gejala dulu baru penjelasan teori. Itu berpikir deduktif, ya. Nah, kalau di sini pola berpikirnya induktif, apa namanya, dengan apa namanya pendekatan linguistik fungsional yang ada di dalam bacaan. Nah, di dalam bacaan itu tidak semuanya mewakili, ya, tidak semuanya mewakili di sini kan. Ini seperti Iqra di sini kan, nanti syarahnya itu terlalu sempit nanti, ya. Lam yagib qomul muhadaratu fin nadi illa muhadaratun. Nah, ini nggak semuanya lengkap nanti kan. Makanya Anda saya bawakan ke Nahwul Wadih, ya. Paham ya? Bukunya harusnya Anda sudah punya. Kalau tidak punya, tinggal download aja, banyak di internet, ya. Banyak di dunia internet, ya. Kalau Anda mau pandai, ya belajar, ya kan. Kalau mau pandai, Anda mengeksplor semua apa namanya kajian tentang istisna. Jadi Anda kalau mau pinter itu mengeksplor, ya. Eksplor itu bahasa kitanya apa? Hah? Apa bahasa kitanya eksplor? Duina, eksplor itu bahasa kitanya apa? Hah? Apa eksplor? Bahasa Indonesianya apa? Cari tahu. Hmm? Halo? Apa bahasa Indonesianya eksplor? Hmm? Menjelajah, Ustadz. Menjelajah, ya bagus. Ya, iya menjelajahi. Ya, artinya Anda menjelajahi semua maudhu tentang istisna. Nah, nanti di situ ada temukan misalnya di situ kok ada nakiro, di situ ada ma'rifah. Oh ternyata boleh nakiro, oh boleh ma'rifah gitu loh. Nah, jadi nanti penjelajahnya itu pakai banyak buku, banyak referensi gitu ya. Nah, di sini. Nah, sekarang kita balik kepada mustasna yang ghairah dan siwa. Ya. Kalau siwa itu kenapa saya tidak perlu masalahkan? Karena di sini siwa ini huruf apa namanya ini sudah uh, apa ya uh, mangkus ya artinya siwa. Ini nggak ada siwayi, nggak ada siwayu, ya nggak ada siwaya, nggak ada, adanya siwa saja ya, nggak ada siwaya, nggak ada ya. Nah, maka hukum ghairah dan siwa itu hukumnya sama, tetapi di siwa ya di siwa itu tetap aja utuh seperti itu. Walaupun nanti dia tetap mu'rob. Mu'robnya dengan apa? Sama dengan ghairah. Kenapa dibaca ghairah? Kenapa jadi ghairi? Kenapa dibaca ghairu? Kenapa juga dibaca ghairi misalnya gitu lagi kan? Nah, itu ada aturannya ya. Nah, kalau siwa ini karena dia terbatas hurufnya dengan ada huruf ilah, maka tetap aja siwa semuanya. Nah, sekarang kita eh, membahas tentang ghairah. Membahas tentang ghairah. Iya. Sekarang kalau Anda tadi sudah belajar apa namanya, sudah belajar apa namanya eh, istisna bi'ilah, ini ghairah ini hukumnya sama persis mustasna yang dengan diilah. Nah, kenapa dibaca ghairah di sini? Kenapa di sini dibaca ghairah? Nah, karena apa? Di mustasna diilah itu kalau fiilnya atau jumlahnya itu musbat, jumlahnya itu musbat dan tam, maka mustasnanya dibaca mansub. Maka di sini dua ini dibaca mansub. Ya, dua ini dibaca mansub. Ittaqodat al-masobihu ghairu wahidin. Ya, saya mematikan, mematikan atau menyalakan ini. Hmm? Halo, mematikan ya? Mematikan lampu-lampu kecuali satu. Nah, ghairu di sini sama dengan ini, sama dengan misalnya ittaqodat al-masobihu wahidan, illa wahidan. Kenapa dibaca wahidan? Ya, karena dia
tam dan tapi ketika ilahnya diganti dengan ghairo, hukum wahidanya itu kembali apa namanya terjadinya di ghairo, makanya bacanya ghairo. Ghairo itu mudhof, wahidnya mudhof ilai. Paham Tom? Halo? Paham nah Ustaz. Iya. Salam tu alal qadimin. Nah, ghairo. Nah, tadi apa? Kalau nggak ada ghairo tapi pakai ilah. Salam tu alal qadimin illa sa'idan. Salam tu alal qadimin illa sa'idan. Ketika pakai ghairo, maka di sini salam tu alal qadimina ghairo sa'idin. Sa'idinnya adalah sebagai mudhaf ilaih. Fahim tum? Sampai di sini? Paham ya? Oke. Nah, setelah Anda tahu yang pertama, seperti tadi bahwa wajib mansub ghaironya. Nah, yang kedua itu jawas mansubnya. Maka ma'adal marido aidun, ya ma'adal marido aidun ghairat tabib, ya atau ghairut tabibi, ghairat tabibi atau ghairut tabibi. Kenapa dia apa namanya ghairo boleh atau ghairu boleh? Sama dengan tadi yang ada ilahnya, ya. Nah, kalau misalnya di sini ma'adal marido aidun illa 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 tobi illa at-tabiba atau illa at apa at-tabi At-tabibu. at-tabibu, ya seperti itu ya. Nah, di sini ghairo, di sini ghairi. Nah, kenapa di sini ghairi? Karena ke sini nih kepada yada ahadin, ya yada ahadin, yada ahadin. Ahadinnya siapa? Ahadin itu adalah mudhof ilaih dari yada. Ya maqabbal tu yada, ya ahadin. Saya tidak mencium ya tangan siapapun kecuali ayahku. Nah, maka di sini boleh juga menggunakan ghairi atau ghairo, ya karena jumlahnya adalah jumlah yang apa manfiyah, ya manfiyah itu negatif, ya kalau dipositifkan misalnya gini, qabaltu yada, yada siapa? Qabaltu yada walidi, ya qabaltu yada siapa? Ahadin. Nah, ketika ada ghairo, nah, maka di sini eh, jawas di sini kan, ya di sini jawas. Nah, sekarang yang ketiga sama, sama dengan yang ada di ilah di atas yang apa namanya hurufnya itu apa namanya nakis, yang jumlahnya nakis. La yanalul majda ghairul amilin, ya orang-orang itu, ya maksudnya di sini kan, di sini la yanalu asli, coba Anda kembalikan kepada bentuk positif, kembalikan kepada bentuk positif, ya yanalu al amiluna, yanalu al amiluna al majda. Maka karena al-amiluna yang dibaca di sini menjadi ghairu. Al-amiluna itu mansub marfu kan sebagai fa'il kan? Maka di sini ghairu bacanya ghairu. Nah, lam yaftaris al-dhi'bu ghairu syatin. Nah, kenapa di sini disebut dengan ghairu, ya? Aslinya kembalikan yaftarisu dhi'bu syatan. Yaftarisu dhi'bu syatan. Serigala itu menerkam seekor apa kambing, ya la ta'tamid ala ala ghairillah, la ta'tamid ala ghairillah, ya huruf positifnya ta'tamidu alallahi, ta'tamidu alallahi, ya ta'tamidu alallahi, maka di sini bacanya ghairi. Paham ya? Halo, halo, Ya paham nggak Ustaz. ini? Yasmin paham? Insya Min, Allah Ustaz. udah paham belum? Hmm? Kamu puasa Enggak Ustaz, udah. atau lagi enggak?
Ya, Duwina, saya terlalu cepat atau enggak? Enggak, Ustaz. Enggak ya? Iya, kalau terlalu cepat saya pelankan. Kalau saya pelankan juga tidak bisa, saya romantiskan. Iya, nah, kalau romantis baru paham ntar. Ya, jadi kalau terlalu cepat nggak bisa, saya pelankan. Kalau pelan juga nggak bisa atau nggak paham, diromantiskan pasti paham nanti. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, sekarang tadi kan ini ada ghairu siwa. Nah, sekarang lanjut lagi sudah. Ini kan ada kaidahnya nih, kaidahnya ya. Kaidahnya nih. Yustasna bi ghairi wasiwa fayujarru al ismul ladzi ba'da huma bil idhafah. Nah, di sini yustasna bi ghair atau siwa ya. Isim yang setelahnya itu selalu dijarkan sebagai idhofah ya. Isim yang setelahnya selalu dijarkan sebagai idhofah ya, selalu. Wa yuthbitu lahuma min anwa'il i'rab ma sabatal ismil ladzi ba'da illa. Dan ghaira itu dihukumkannya sama dengan apa namanya? Sama dengan mustasna seperti yang ada di illa. Lil ismil ladzi ba'da illa. Nah, seperti mustasna setelah adanya harful illa. Paham ya? Nah, situ goyro itu bacanya sesuai dengan mustasna seperti yang ada di illa. Paham ya? Halo, paham nggak? Halo, Insya Allah paham, Ustaz. Insya Allah paham ya. Nanti kalau Anda baca apa namanya uh, di skripsi atau di mana itu di apa namanya dipraktekkan, ya otaknya itu dikoneksikan kepada ketika saat belajar nahwu, ya dikoneksikan, ya jangan ngasal bacanya. Oh ini ilah, oh ini ilahnya ada ilah tapi apa namanya tidak tam, tapi manfi. Oh tetapi nakis. Cara bacanya gimana? Nah ini dipraktekkan dalam bacaan Anda. Ya praktekkan caranya apa? Sering banyak baca. Gitu. Kalau nggak banyak baca ya sudah, ya kan? Oh, perintah pertama aja ayat Al-Quran suruh baca, ya kan? Suruh baca apa? Suruh baca alam, ya, suruh baca alam. Qra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Suruh baca alam. Alam itu suruh baca. Ya, kamu kalau mau pandai harus banyak baca, ya. Ya, jadi nggak ada waktu kecuali baca. Kecuali baca, jangan baca WA tapi bacanya WA mulu, ya. WA baca status orang lagi, ya. Baca status orang, baca postingan orang, sempat-sempatnya gitu loh, ya. Kalau jualan nggak apa, misalnya kalau Anda mau jualan cari duit. Oke, kita lanjutkan lagi di sini mustasna bi khola wa ada wa hasa. Nah, ini khola ada hasa ya. Sekarang kita perhatikan, saya nggak akan ngomong dulu ya, dia sebagai isim atau sebagai fiil atau sebagai ya isim atau fiil. Nah, kayak saya apa namanya? Perhatikan yang ketiga, mustasna bi khola wa ada wa hasa. Ya ada juga sawa di situ kan tadi ada tadi. Qataftul ashharo kholal warda atau kholal wardi. Nah, perhatikan ke bawahnya ya. Dakhaltu ghurafal baiti khola ghurfatan naumi atau ghurfatin naumi. Di apa? Di halau. Tikusah. Hmm. Ini ada ya. Dakhaltu ghurafa. Ghurafa itu jamak dari ghurfah ya. Ghurafa al baiti khola ghurfatan naumi au ghurfatin naumi. Nah, sekarang perhatikan di situ. Zurtu masajidal madinati. Sebentar, sebentar. Sebentar, sebentar. Ada kucing namanya. Mau makan apa sebentar.
Ya, kita lanjut ya. Naswa kemana nih Naswa? Kohana, Naswa, Zilfa, Fatihila ada? Hadir Fatihila. Ustaz. Oh ada. Fatur Ramadan, Fatur, Fatur, Fatur. Saya panggil 4 kali, kalau enggak saya remove ya. Fatur, 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 Fatur. Nggak ada ya. Setuju ya di remove ya. Fatur, Fatur Ramadan, Fatur Ramadan, Fatur Ramadan. Nggak ada. Silahkan Anda pergi Fatur. Iya, Faturnya udah nggak ada. Iya. Mudrika, Mudrika. Hadir Ustaz. Oh ada Mudrika. Iya. Bintang, Hadir Ustaz. ada bintang ya. Ini Faturnya kalau masuk lagi nggak usah kasih ya. Di enable aja dia. Firza, Hadir Ustaz. oh ada. Iya, iya. Ini bintang ini pelit ini. Takut kuotanya habis banyak. Ya. Jadi dia tutup kamera, takut kuotanya habis banyak itu. Ya, bintang ini pelit nih. Ya, takut kuotanya habis banyak jadi gitu. Bintang dengar suara saya? Dengar Ustaz. Oh, dengar ya. Iya, iya, iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi di sini ya. Ustaz Nabi Khola wa ada wa hasa. Ini semuanya artinya kecuali ya, tetapi ada yang huruf, ada yang fiil nanti kan. Ada yang isim juga kan. Kotof tuh, nah kalau ghairo itu isim. Ya. Kalau tadi ilah itu apa namanya harfun. Kalau khola di sini nanti sebagai fiil ini. Bisa fiil, bisa juga isim di sini. Nah, sekarang perhatikan. Qataftul ashhar kholal warda atau awil wardi. Takhaltu ghurfal baiti khola ghurfatan naumi au ghurfati an-naum. Ya. Zurtu masajida ya al-madinata khola wahidan au wahidin. Dzabahal jazzaru ya. Jazzar itu tukang sembelih ya. Al-ghanama khola syatan ya. Au syatin. Nah, ada lagi di sini. Qataftu al-ashhara ma kholal warda. Nah, di sini semuanya mansub ya. Nah, sekarang perhatikan ya, sekarang perhatikan ada dua ini, ada dua apa namanya kondisi ya, ada dua kondisi ya. Kondisi yang harus mansub ataupun apa namanya majrur dan kondisi yang semuanya mansub. Maksudnya yang mansub itu mustasnanya ya. Sekarang perhatikan di sini. Saya sengaja mengajari Anda ya untuk apa namanya membaca sebuah sebuah apa namanya penjelasan berbahasa Arab. Ta'amal al asma allati ba'da khala. Perhatikan isim-isim yang terletak setelah khala. Fil amsila al mutaqaddimah ya, al mutaqaddimah atau al mutaqaddamah ya, al mutaqaddamah di sini kan yang sudah disebutkan tadi. Taqaddamah itu yang sudah berlalu kan. Tajid kulan isman minha yukhaliful isman ladzi qablahu fi hukmihi. Anda akan temukan ya bahwa isim yang terletak apa namanya tajid kulamin ismun minha yukhalifu al ismal ladzi qablahu fi hukmihi. Ya, jadi setelah ada isim itu hukumnya itu bertolak belakang dengan isim sebelumnya ya. Jadi fahuwa mustasna itu dinamakan mustasna. Kal ismil ladzi ba'da illa wa ghairu wasiwa. Ini sama persis seperti yang ada di illa dan ghairu atau siwa. Jadi ini hukumnya sama persis ya. Sama dia itu bertolak belakang
Ya, kalau misalnya zurtu masajida al-Madinati, ya, khola wahidan, ya, khola wahidan, ya. Nah, wahidan ini hukumnya bertolak belakang, artinya bertolak belakang semuanya dikunjungi kecuali satu, berarti satu itu nggak dikunjungi, gitu kan? Semua disembelih kecuali seekor kambing betina, ya kan? Nah, kemudian nggak disembelih, gitu, semuanya disembelih, ya kan? Kalau enam itu semuanya disembelih, tapi kecuali kambing betina, yang betina nggak disembelih ya. Iya, yang betina nggak disembelih maka anaknya tetap banyak, gitu kan? Iya. Kalau wanita Palestina kalau melahirkan itu selalu kembar, kembarnya tiga, kembarnya empat, kembarnya lima, karena memang disiapkan untuk menjadi mujahid. Ya. Jadi nggak tahu rahasia Allah ya. Rahasia Allah itu yang ada di Palestina, kebanyakan wanita-wanita itu yang melahirkan di Palestina itu anaknya pasti kembar dan kebanyakan laki-laki, nggak seperti di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia kebanyakan perempuan, kalau di sana kebanyakan laki-laki. Atau memang disiapkan untuk menjadi mujahid atau tidak, saya nggak tahu. Yang jelas kelebihan wanita di Palestina itu selalu melahirkan bayi kembar dan banyakkan laki-laki, ya, banyakkan laki-laki. Dan dia selalu menyiapkan apa namanya anaknya untuk menjadi mujahid, selalu menyiapkan anaknya menjadi mujahid. Luar biasa di sana ya. Jadi anaknya itu memang disiapkan untuk menjadi mujahid, kan dididik keras dan tidak pernah mengatakan ada negara Israel, nggak pernah ada negara Israel, itu nggak ada. Yang ada penjajah Israel, ya. Jadi Israel itu dianggap penjajah sama Palestina. Ya, dalam peta dunia pun nggak ada negara Palestina, apa namanya, nggak ada negara Israel, itu nggak ada. Adanya negara Palestina. Ya, oke. Sekarang kita perhatikan yang ketiga dengan khola, dengan ada, ya, dengan lagi satu lagi apa? Hasya, ya, mau hasya, mau khola. Di sini perhatikan. Nah, ini wa idza ta'ammalta awakhira wa idza ta'ammalta awakhir hadhil asma fil amsila al arba'ah al ula. Nah, apabila Anda perhatikan ya isim akhir-akhir isimnya, ya, akhir isimnya pada kalimat empat yang pertama, wajad taha, ya, wajad taha, kamu akan menemukan, imma mansubatan wa imma majruratan, ya, imma mansubatan wa imma majruratan. Ya, di sana Anda akan menemukan bentuknya mansub, ya, mustasnanya itu bentuknya mansub atau mustasna bentuknya majrur. Fanasbu, ya, kenapa dia dinasabkan ala anna khola fi'lun madin, ya, anna khola fi'lun madin. Nah, kenapa dia nasab? Karena khola itu dianggap sebagai fi'il madhi. Wa ismal ladhi ba'daha maf'ulun bih. Ya. Dan isim setelahnya disebutnya adalah maf'ul bih. Contohnya di sini, nih, ya kan? Di sini kholal warda. Al warda di sini adalah maf'ul bih. Ya, maf'ul bih. Qataftul ashara. Nah, ini khola, ini mengikutinya pada qataftu. Ini dianggap sebagai fiil. Dianggap ya sebagai fiil, dianggap sebagai fiil. Maka al-warda disebut sebagai maf'ul, maka dibacanya mansub. Nah, lalu apa ketika dibaca al-wardi? Perhatikan di sisi bawah nih, ya. Nah, tadi kan ala anna khola fi'lun. Nah, ketika wal jarru dan dibaca jar, ala anna khola harfu jaril ismin, ya. Nah, di sini disebut sebagai harfu jar. Khola disebut sebagai harfu jar. Maka, ya, wal ismu ba'daha majrurun biha, dan isim setelahnya harus majrur. Ngerti sampai di sini? Halo? Paham, Ustaz? Paham ya?
Jadi dia dianggap sebagai apa namanya? Dianggap sebagai fiil di sini, maka dia di sini harus apa namanya? Mansub. Kalau dia dianggap sebagai harfu jar, holanya, maka di sini dibaca al-wardi. Ngerti ya? Halo, paham nggak? Duina, kamu lagi belanja ya? Enggak. Itu di supermarket. Kalau saya lagi umroh, habis toaf, ya, saya habis toaf, gitu kan, bersama istri saya tuh kan bersama istri saya tuh, nah itu saya di situ tuh, nah di situ istri saya yang kecil itu kan, nah lagi toaf saya di sana, iya, yuk kita tinggalkan dulu toafnya, tinggal dulu belanjanya nih ya, belanja susu banyak di situ, ya kan, iya biar gemuk, ya. Paham ya, Imadul Hamdi, Iya Ustadz. Mudrika, ini Mudrika kayaknya baru muncul Mudrika, 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 Ya, hadir Ustadz. kamu baru ada ya? Kenapa Ustadz? Kamu baru gabung ya? Enggak Ustadz. Tadi ada kendala. Nah, apa? Kamu belum sarapan? Kamu di kantin nih, Iya Ustadz. lagi Lagi di makan. kampus Ustadz. Kamu di kantin pojok itu kan? Betul Ustadz. Oh, betul, betul. Lagi makan apa kamu? Nasi goreng? Lagi makan. Enggak, bukan Ustadz. Lagi makan ice cream. Es krim. Udah kita lanjutkan ya. Nah, sekarang wa idza ta'ammalta hadhil asma fil amsal al arba al akhirah. Kalau Anda perhatikan di sini nih yang empat ini yang terakhir kan. Qataftul ashhara ma khalal warda ya. Dakhaltu ghurafal baiti ma khalal apa namanya? Ma khala ghurfatan naumi. Zurtu al masajid al mati ma khala wahidan. Dabahal jazzaru al ghanama ma khala syatan. Nah, di sini nih fi wajadaha imaman subatan mana tadi udah sudah ya di sini. Nah, di sini wa idza ta'amal hadhil asma al akhirah wajadaha mansubatan la ghaira. Semuanya mansub, nggak ada kecualinya ya. Sebabnya kenapa? Nah, sebabnya kenapa? Ufwa sabab fi dzalika anna kalimah khola, sebabnya adalah karena kalimat khola itu fi hadhil amsilah pada contoh di atas ya, pada contoh di atas ya, fi hadhil amsilah as masbuqatan bima wahia ya. Jadi dimasuki sesuatu apa? Didahului sesuatu. Sesuatu apa? Wahia la tasbiqu bima illa idza kanat fi'lan. Nah, kecuali karena dimasuki dengan adanya khola di sini, dikasih ma di sini, dikasih ma di sini, ya, ini semuanya menjadi fiil. Kalau semuanya menjadi fiil, maka di sini sebagai maf'ul. Ya, ini perhatikan ya. Berarti ini saya kasih kursornya di sini, paham kan? Kursornya saya ini karena dia dimasuki adat ini, adat ma, adat ma, adat ma di sini, maka dia fungsinya atau dia menjadi fiil. Kalau yang tadi itu bisa fiil dan bisa apa namanya harfu jar, ya. Sekarang ketika ada ma di sini semuanya menjadi fiil. Maka ketika semuanya menjadi fiil, mustasnanya harus mansub, begitu ya. Fil masuk bima atas bidzalika ya ta'yun anna yakuna isma badaha maf'ulan bih. Nah, oleh karena itu ya isim setelahnya itu harus maf'ul bih, maka dibacanya dengan mansub. Ya, itu ya. Eh kulu makila
yaqulu makila fi khola wa yuqalu ada. Begitu juga yang terjadi pada khola dan ada dan hasya di sini semuanya ya. Jadi yang terjadi pada khola itu berlaku juga pada ada, berlaku juga pada hasya. Nah, sama kan? Iya, jadi apa namanya? Di sini kan sadzabtul asyara hasya nakhil ya. Sadzabtu al asyara hasya nakhil ya. Nakhil ini adalah kurma kurma apa ya? Salam, ada tamu di sini. Waalaikumsalam. Yo, sebentar, sebentar, sebentar. Sudahlah, sudah saya yustas nabi khola wa ada wa hasa fayun sabul ismu ba'daha maf'ulan bih ya. Setelah khola, setelah ada, setelah hasya ya, semuanya maf'ulan bih. Ala annaha maf'alun karena dianggap sebagai fiil ya, karena dianggap sebagai fiil. Au yujarru ataupun dimajrurkan ala annaha ahruful jar. Kalau dia dimajrurkan ya karena ada khola dan hasa itu dianggap sebagai harfu jar. Wa in sabakot, fa in sabakot, apabila didahului dengan ma, khola ada dan hasa, wajaban nasbu. Maka khola ada dan hasa ini dianggap sebagai fiil karena didahului dengan ma. Maka mustasnanya harus mansub. Sampai di sini paham ya? Berarti selesailah sudah apa namanya kita belajar mustasna minhu mustasna minhu, kita belajar istisna ya, kita belajar istisna udah selesai ya, paham ya. Nah nanti soalnya bisa dari sini, bisa dari mana, bisa dari sini. Nah ini ya, ini belajar di pesantren kalau ini seperti modelnya seperti ini pesantren nih ya. Nah, pesantren. Jadi ini belajar di sekolah dengan linguistiknya linguistik fungsional. Kalau nahwul wadih linguistiknya linguistik tradisional dan pola berpikirnya deduktif gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Nggak ada ya? Ada yang mau nanya? Ini sama dengan PPT-nya. Ini PPT-nya buatan mahasiswa ternyata. Dari Prof. Yumna, saya dikirim dari Prof. Yumna, tapi ternyata ini buatan mahasiswa. Ya, ini PPT-nya, PPT buatan mahasiswa. Nah, sama saja sebenarnya penjelasannya. Ya, penjelasannya sama saja, nggak ada bedanya. Nah, ini amal mustasna bi hasya fa innahu yajuzu fi nasbu wa al jar daiman walakin lam tasbik bima nahwu qoma al qawmu hasya zaidan. Nah, seperti ini ya. Oke, hal indakum soal. Ini waktu kita cukup apa namanya sampai 33. Ada yang mau bertanya? Zilfa? Mana Zilfa? Hadir Ustaz. Kamu di mana? Saya di rumah. Kamu nggak buka kamera di rumah? Kamu pelit ya, nggak buka kamera ya. Kamu pakai daster? Enggak, Ustaz. Kamu nggak buka kamera kenapa? Apa yang menghalangi Anda tidak buka kamera? Zilfa, Iya, Ustaz. apa yang menghalangi Anda tidak buka kamera? Sebentar, Ustaz. Kamu lagi sama siapa? Nggak pakai kerudung? Atau kamu lagi pakai daster? Bawahnya pakai daster ya? Enggak, Ustaz. Itu cuma kepalanya doang.
Silva. Pelit ini orang pelit nih Silva ini. Silva kamu pelit ya? Silva, Iya, Ustaz. kamu pelit ya? Pelit. Iya, Pelit apa? itu pelit kuota. Enggak, Ustaz. Saya pakai WiFi. Ya kenapa nggak buka kamera? Enggak, tadi buka kamera kok. Ya tadi. Sekarang juga buka kamera kan? Ya Allah. Rara? Rara mana ini, Rara? Hadir Ustaz. Kamu di mana, Rara? Di kampus Ustaz. Di kampus. Kamu kok kerudungnya buka ada rambutnya? Nggak ada Ustaz, itu ciput. Oh, Ciput. Fatihillah, Hadir Ustaz. kenapa kamu nggak buka kamera? Afwan Ustaz ya. Ana buka kamera. Ya, Afwan lagi. Di mana kamu? Di rumah Ustaz. Kamu nggak punya laptop? Laptop Ana lagi error Ustaz. Oh, nggak diperbaiki. Udah kemarin diperbaiki, tapi malah mati total Ustaz. Jadinya ya udah, tapi perbaikinya ini sih sendiri lihat YouTube gitu. Nah, itu langsung Ya, rusak total, mati total. Nah, jadinya udahlah. so pintar kamu itu. Iya, ya nggak apa-apa, bagus deh. Terima bongkar, nggak terima pasang. Iya, oke. Ini bintang Paramita. Bintang, bintang, bintang kemana nih bintang? Halo bintang, ini bintang lagi nih kemana nih bintang? Bintang, taruh di tas kali ini HP-nya. Bintang, bintang, ini bintang kemana? Naswa tanya bintang kemana nih bintang? Izin ke kamar mandi Ustaz. Kamar mandi. Kok kamu tahu?